energi 360 derajat. 360 derajat body energi. Jadi tubuh Anda itu terbuat dari energi, partikel tanah, partikel api, partikel air, partikel langit, partikel angin, ya. Sedangkan uang juga terbuat dari partikel tanah. Nah, di dalam tubuh kita itu yang sering dibuat bersinggungan dengan dunia luar itu adalah partikel tanah. Bagaimana uang ini mendatangi kita? Bukan uang nyubur datang, cak gebok datang, bukan seperti itu, ya. Jangan disalahpahami. Di sini adalah untuk membuka peluang-peluang. Uang itu larinya gimana? Itu urusannya Gusti Allah, urusannya Tuhan. Bagaimana uang ini mau datang ke jenengan lewat jalan apa? Yang penting apa? Partikel tanah kita sudah dominan dengan partikel tanah uang. Kalau sudah seperti itu otomatis sinkron, partikelnya sama. Kalau partikelnya berbeda, disitulah yang akan membuat Anda sering uangnya kehilangan. Maksudnya uangnya nggak betah dalam tabungannya, ada aja yang terjadi. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Ini sudah tahu nggak? Penjelasan tentang raga terbuat dari unsur-unsur itu sudah tahu kan? Masa sih belum? Kalau sudah kan langsung praktek gitu loh. Kalau sudah langsung praktek. Belum? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan selama ini bahwa kalau Anda melihat yang lain, kelihatan yang belakang? Enggak? Dengar aja ya. Oke. Nanti kalau sudah habis pelatihan ini, nanti ada grupnya. Sudah ada grup? Nah, selama ini saya nggak aktif. Iya, belum, soalnya belum pelatihan. Kalau sudah pelatihan saya aktif, ya, saya aktif. Disitulah Anda perlu nanti setiap ada apapun tanya kepada saya. Ke orang yang tepat, mungkin kayak pelatihan aku, yang ngasih pelatihan lo saya. Kok Anda tanya sama orang lain lo aneh, gitu loh. Itu seperti itu, ya. Jangan sekali-kali bertanya pada orang lain, nanti saya bisa mengarahkan kurang apa gitu. Karena ini sudah hukum gitu. Sudah hukum semesta. Kalau partikelnya sama, partikel tanah manusia dengan partikelnya tanahnya uang itu sudah sama. Ini sudah satu sinkron. Hidup dengan penuh kelimpahan. Itu seperti itu. Tanyanya bukan ke saya yo. Akhirnya saya hanya menjawab syukur kapok wis gitu dong. Itu seperti itu ya. Dan itu akan saya keluarkan dari grup karena menyalahi aturan saya. Saya tak bimbing loh. Kok malah tanya kepada orang lain. Aneh kan? Aneh banget ya. Oke. Saya teruskan lagi ya. Saya teruskan lagi bahwa unsur tubuh kita raga itu terbuat dari tanah. Terus apa lagi? Api. Air. Angin. Nah, ini juga dari tanah. Oke. Sekarang saya membahas sifatnya tanah. Sifatnya tanah bagaimana? Sifatnya tanah baik. Diinjek-injek, dia nggak bales. Dibuangin kotoran, bukan malah rusak, ya, tapi malah subur. Dikasih biji satu dia malah memberi. Benar enggak? Berarti sifatnya adalah super baik. Jadi sifatnya tanah itu adalah kebaikan. Itu atau baik. Nah, efek dari baik itu apa? Efek dari baik itu adalah, maaf, ini loh. Kaya itu dalam artian apakah kaya blegeduk itu? Tidak, kaya semuanya. Intinya serba kecukupan, serba berkelimpahan. Apalagi sudah diterangkan bahwa la in syakartum la azidannakum. Siapa mau bersyukur pasti
tambah. Lah panjenengan aku kok nggak kaya-kaya wis melok RK seminggu. Loh yo aneh. Lah syadid. Justru kalau mengeluh seperti itu akan diberi apa? Adzabun syadidun, masalah-masalah yang terus. Anda salah niat, Anda salah tanya orang. Anda salah bertanya kepada orang. Harusnya ke saya tanya. Saya bisa marahkan. Nanti jangan ya, jangan tanya pada Pak RT loh ya, Pak RT nggak ngerti, nggak ikut. Oke? Apalagi yang bukan praktisinya. Oke, saya terangkan seperti itu. Oke, kenapa efek dari kebaikan itu kaya? Karena apa? Surga itu adalah tempatnya orang baik. Ada apa yang nggak ada di surga? Secara syariat kita kan berasal dari surga, benar enggak? Iya, semua agama pasti bilang kita dari surga, dari nirwana, dan di surga semuanya ada. Benar enggak? Kita tinggal mengucapkan kata-kata saja. Kita tinggal mengucapkan pengen susu datang sendiri. Karena kita dari DNA surga, DNA kebaikan, manusia baik, super baik ini loh. Tapi kalau kita mau mengembalikan DNA kita manusia baik, otomatis semuanya akan didapat ini. Nabi Muhammad aja umur 25 tahun sampai 40 tahun, berarti 15 tahun ya. Dia baru bisa. Loh, Anda masih membersihkan partikel api berapa bulan? Belum ada berapa bulan, 1 bulan nggak ada. Itu udah mengeluh. Ya siap-siap aja. Sebenarnya udah hukum pasti kok ini. Saya meng-RK ini, mereka itu sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun umurnya RK saya. Itu semuanya alhamdulillah bukan saya malah dapat apa ya? Bukan malah justru saya malah akan mendapatkan transferan uang dari orang-orang yang pernah ber-RK seperti itu. Karena apa? Mereka berhasil. Dan trennya RK itu adalah satu orang RK besoknya pasti mendaftarkan keluarganya karena mengetahui manfaatnya. Karena hukum udah hukum pasti gitu loh. Karena di dalam tanah ada apa? Emas, safir, minyak, batu bara, nikel, uranium, potasium berada di dalam mana? Tanah. Batu bata, keramik terbuat dari mana? Tanah. Bahkan kita pun raganya, daging sifatnya tanah, ini udah otomatis ngikut teman-teman. Kenapa? Karena partikelnya sama dengan partikelnya uang. Energinya sama. Kalau Anda mengeluh terus, partikelnya berbeda, yaitu partikel api. Api itu apa sih? Apa api? Sifatnya bagaimana? Panas, menyakiti atau menghabiskan. Apa? Biasanya kebencian. Apalagi? Dendam, dongkol, bahasa Jakarta ya. Dongkolan. Apalagi bahasanya? Kesal. Lainnya Jawa kesel itu capek, ya. Kesal, ya, keluh, kesah, ya, malas, apa lagi ya, dan lain-lain banyak banget. Nah, disinilah kalau Anda, aduh, aku kok sudah ber-RK ya, tapi kok tetap aja ya, berarti Anda nggak sabar. Padahal apa? Innallaha ma'as sobirin, bahwa Tuhan itu bersama orang-orang yang sabar. Sedangkan yang maha kaya siapa? Tuhan, Allah, ya kan? Nah, Anda pengen kaya harusnya dekatnya kepada Sang Maha Kaya, sama Allah. Saya hanya menunjukkan jalannya toh. Kalau mau melakukan ya pasti dapat, kalau nggak mau melakukan ya pasti enggak. Itu seperti itu. Nanti kalau konsultasi ke saya, makanya saya kasihkan grup. Nanti saya ada bimbingan 1 bulan, bahkan lebih. Oke, paham? Iya. Oke. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika Anda dominan partikel api hidupnya, pegelan-manggelan seperti ini, otomatis ini sinkron nggak? Sinkron nggak dengan partikel uang? Nggak sinkron kan?
Nggak sinkron. Mau datang nggak uangnya? Mau. Nah, uang ini tetap mau habis karena Anda bekerja, karena Anda berusaha, karena Anda berdoa, karena Anda berbisnis. Karena apa? Anda partikelnya api, sedangkan uang partikelnya tanah. Ini ngomongin energi. Anda yang sekarang ini belajar energi, aturan energi, hukum semesta alam, ya, fisika kuantum gitu loh. Jadi ketika Anda mendapatkan uang, pas ternyata anaknya sakit. Dapat uang sekian banyak, sekian ratus juta, pas ternyata dipinjam temannya, ditipu. Dapat uang 10 juta, pas akhirnya apa? Buat benerin apa gitu, rumah atau pokoknya ada aja masalah datang. Bener nggak? Merasakan hal seperti itu nggak? Iya. Nah, RK itu adalah supaya uang panjenengan itu yang ada di tabungan dan ada dalam diri tubuh Anda itu betah dan selalu nyumber, selalu ada. Dengan apa? Dengan rasa syukur. La in syakartum la azidanakum, itu udah hukum pasti. Tuhan sudah mengeluarkan mengeluarkan kata-kata gitu, kalam kayak gitu. Masa Allah Tuhan masa mau PHP? Tidak mungkin. Apakah syukur itu sebatas kata-kata? Tidak. Syukur itu adalah rasa. Yuk, energi lagi. Rasa itu adalah rasa apa? Tenang. Rasa bahagia. Rasa damai. Bahkan duit gak usah dijaluk loh, wis moro di bahasa Jawa sih. Bahkan uang nggak diminta. Kalau kita sudah bahagia, tenang, damai, otomatis uang itu pun datang sendiri. Karena apa? Partikelnya, hukum tarik menariknya, hukum semesta. Cobalah belajar. Hukum semesta ada berapa sih? Ada berapa? Halo? Ada orangnya enggak ya? Hah? 11? 12 Pak sebenarnya. Hampir benar. Sebenarnya ada 12 sebenarnya. Tapi kebanyakan yang ditulis adalah cuman 11. Jadi hukum semesta itu sebenarnya ada hukum, ya, ada hukum gravitasi, tarik menarik, hukum sebab akibat. Itu ada 12 sebenarnya. Nah, di sini ini adalah bagian dari hukum gitu loh. Anda menyalahi aturan hukum nggak mungkin. Hukum Anda merasakan bingung, otomatis yang ketarik adalah bingung. Karena awal. Oke, paham? Nah, yang perlu dipahami di sini itu adalah ketika Anda dalam keadaan api, benci kepada siapapun dan apapun itu, dendam dan lain-lain, ini di sini ada hormon yang terproduksi secara medis psikologinya. Ada yang dokter di sini? Ada? Hormon apa ketika Anda benci yang terproduksi? Kortisol. Kortisol, Bu. Kortisol dan apa? Norepinefrine. Oke. Dua hormon inilah yang selalu terproduksi ketika Anda merasakan benci kepada apapun dan siapapun, merasakan dendam, dongkolan, mangkelan, mengeluh, kesah, malas, sedih dan lain-lain. Bayangkan umur berapa loh bagaimana? 40, 54 loh. Bayangkan. Orang manusia, anak kecil mulai marah umur berapa? 3 tahun katakanlah. 54 dikurangi 3 tahun masih 51 tahun. 51 tahun Anda gland pinealnya ada hormon kortisol dan norepinefrinnya. Melo RK seminggu wis nesu, gak kayak bingung. Melo RK 1 bulan. Padahal Nabi Muhammad membersihkan api partikel kebencian ini 15 tahun. Padahal 51 tahun apinya seperti itu. Penyakit hatinya banyak banget. Apakah ya mungkin? Tapi juga bisa mungkin kalau Anda
serius karena sudah banyak sekali yang merasakannya. Nanti rasakan sendiri. Setiap hari ada pengakuan di grup saya. Saya HP ini isinya adalah grup. Saya sudah menyiapkan HP ini adalah untuk panjenengan semuanya ketika nanti saya habis cerita, itu ada bimbingan dari saya. Jadi kalau belum merasakan tanya ke saya, masa partikel api jenengan sandang, bener nggak? Iya. Ya, dengan suaminya itu? Enggak. Kasihan dicerawetin terus padahal. Kebalik. Oh kebalik. Tapi pengen cerewet gak berani? Bukan gak berani, gak mau ribut. Oh bagus, justru seperti itu mondem gitu ya. Iya. Sakit kan? Iya, disitulah akhirnya apa? Uang-uangnya lepas. Makanya partikel energi ya. Ketika Anda di bank mempunyai uang 100 juta, ya, ketika Anda mempunyai uang 100 juta, ketika Anda merasakan dalam keadaan apa ini namanya? Benci. Otomatis karena uang ini adalah terbuat dari partikel, secara ini adalah partikel tanah, yang terjadi uangnya akan nguap, partikelnya lepas beberapa persen, mungkin 1%, atau mungkin bahkan bisa 10%, atau mungkin bahkan bisa 100%. Artinya uangnya diambil untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya datang lagi. Itu karena terus seperti itu. Kalau nggak percaya, apalagi keadaan pandemi seperti ini adalah membuktikan bahwa sebenarnya yang buat transaksi itu adalah partikel. Benar nggak? Anda beli ke mall belanja pakai kartu. Benar nggak? Gesek. Nah, uangnya mana? Enggak, kebanyakan. Sekarang membuktikan bahwa itulah permainan partikel, itulah permainan energi. Panjenengan daftar RK pun juga transfer. Energi enggak itu? Energi. Inilah membuktikan bahwa sebenarnya energi itu ada. Saya tahu tabungan saya, nggak pernah dihitung duitku sak mono kayak, nggak pernah tahu saya. Tahunya cuma lihat dari APO sekian ratus juta, oh sekian M, kan gitu. Cuma tahu nol-nolnya doang. Nggak tahu, tapi apa? Itu bisa dirasakan energinya, bener nggak? Iya, karena memang semua itu adalah dari energi. Sudah hukum semesta, saudara. Sudah hukum alam, saudara. Ketika Anda gampang penyakit hati ini, otomatis semakin Anda susah. Ya nggak kaya, cepat kaya, sumpah. Saya berani taruhan kok Pak Jiro, sumpah. Dalam jangka waktu 5 bulan, ayo siapa? Nanti kalau nggak kaya, tak kasih Pak Jiro, Pak. Beneran. Nggak apa-apa, tapi kalau Anda ya harus ngasih saya. Saya selalu nantang, saya kan ada tarot ya. Tarot saya kasih di program yang private kuratif. Itu saya masih nantang orangnya. Tak tantang, kalau nggak punya uang, ayo taruh tangan. Kalau nggak hidupnya berubah, ketokan tanganku. Tapi kalau hidupnya berubah, ya tak ketok tanganmu. Ya benar, saya berani. Tanda tangan disaksikan siapapun boleh di atas materai, sampai seperti itu. Karena hukum semesta memang seperti itu. Oke, paham? Ternyata kenapa seperti selama ini uang-uang panjenengan tidak paham panjenengan ya? Panjenengan itu Anda. Karena saya kan pengennya panjenengan karena Anda kan lebih tua daripada saya, gitu kan? Ya kan? Kenapa uang-uang panjenengan seperti ini selama ini tidak betah dalam diri Anda, tidak betah dalam tabungan Anda? Karena ada penyakit hati secara ilmu agama. Ada partikel api banyak secara fisika kuantum. Ada hormon kortisol dan norepinefrin secara ilmu psikologi dan medis. Hipnoterapinya, secara hipnoterapi adalah mental block. Nah inilah yang mau dibantu untuk melepaskannya. Oke, paham? Nah, kalau Anda sudah benar-benar tidak ada rasa marah, mangkel, benci, dendam, wes otomatis apa yang jenengan kaya? Taruhan yuk. Berani? Berani, masalahnya
baru belajar. Lah iya. Oke, nanti konsultasinya ke saya ya, bukan ke orang lain, oke? Oke, yuk. Sudah paham seperti ini? Dan caranya bagaimana? Oh, ada tulisannya. Tim saya telon, turu enak-enak ning kono. Saya ngomong karepe dhewe. Sip. Oh, winter loh. Terus dasar turu tak habis dhewe. Ayo gak boleh marah. Saya nggak marah. Turu sana. Padahal tadi ketika sarapan, makan siang sudah dibagi tugas, nanti sama ini, oke. Ternyata saya masih sendiri. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah satu yang harus dilakukan adalah balik dong. Daripada aku nulis ini yang dibalik. Apanya? Nggak usah, nggak tulis. Oh, nah, tinggal balik doang. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan pertama adalah penurunan gelombang otak. Jadi otaknya panjenengan gelombangnya diturunkan. Selama ini gelombangnya dalam keadaan otak beta. Otak beta itu dalam keadaan apa sih? Tahu. Ruwet, apa nih? Was-was, cemas, khawatir, takut, bingung. Itu adalah gelombang otak beta. Nah, kita hanya menurunkan satu aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah ke delta, nggak usah ke theta, ya. Itu urusan spiritual nanti, ya, urusan spiritual. Kita turun kepada satu gelombang aja, alfa. Gelombang alfa di sini adalah gelombang apa? Gelombang di mana keadaan Anda sedang dalam keadaan tenang, rileks, damai, bahagia dari dalam. Kalau sudah bisa bahagia dari dalam, otomatis kebahagiaan dari luar berikut. Kalau Anda mencari kebahagiaan dari luar, nggak awet. Ujung-ujungnya apa? Nangis, sedih, bener nggak? Takut. Nah, ada yang anak muda di sini? Ada? Ada. Wah, ketika punya pacar? Masa? Udah pernah punya pacar? Udah ya. Ketika nembak, I love you, gitu kan? Mau jadi pacar gue, gitu kan? Dia mau, bahagia banget enggak? Banget. Tapi setelah berjalan 1 minggu, 2 minggu ada di chat cewek lain, cowok lain, ya kan? Khawatir enggak? Itulah ketika Anda mencari kebahagiaan dari luar. Ujung-ujungnya tidak bertahan lama. Kalau mencari kebahagiaan dari dalam, nah, nurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Gelombangnya ini itu 200 megahertz. Kalau Anda beta itu gelombangnya adalah 170, bukan 100 megahertz. Apa nih bahasa hertz. Ya. Apalagi Mbak Corona itu adalah 5,5 megahertz. Kalau Anda sedih, mangkel, mudah marah dan lain-lain, yo kena iki. Karena apa? Di bawahnya 100. Bahaya kan? Makanya harus bahagia. Oke, mulai sekarang nanti saya bantu untuk menurunkan gelombang otaknya supaya bahagia. Kalau bahagia terus, otomatis apa yang dengan kata-katakan itulah yang akan diwujudkan oleh Tuhan. Karena apa? Al-kalam disebut doa, kata-kata adalah doa gitu loh. Kalau doanya terus yang jelek-jelek, ya yang dapatnya juga jelek, negatif. Oke, yang kedua yang harus dilakukan itu adalah satu, pernafasan pelepasan. Jadi ini nanti setelah Anda gelombang otaknya alfa, dalam keadaan alfa yang harus dilepaskan itu adalah partikel api. Nah, partikel api itu kalau di dalam ilmu hipnoterapi ada 3 macam. Emotional block, memory block, dan mental block. Gitu. Disinilah di posisi step inilah saya akan membuka keran partikel api supaya keluar.
Dan ketika Anda menjalankan sholat, sholawat, khusyuk, dan lain-lain itu bisa khusyuk. Beribadah, bermeditasi juga bisa dapat tesnya. Oke, paham? Baru nanti. Oke, siap.